Meskipun pasar pagi ini terlihat kecil, namun segalanya ada. Termasuk pagi-pagi sudah ada penjual sate. Kak sini abangnya hanya menjual sate satu jenis saja, yaitu sate ayam. Dan seperti inilah suasana pasar pagi yang ada di kampung sebelahnya Bang Toha. Dan ini hasil perbelanjaannya Bang Toha di pasar pagi. Biasanya kalau dekat kampung itu perempuan yang belanja, tapi kali ini Bang Toha yang belanja. Kira-kira habis berapa? Ya disimak videonya sampai habis buat sahabatku semua supaya terhibur dengan vlognya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya saudaraku semua. Di pagi hari ini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk jalan-jalan mengelilingi pasar tradisional yang ada di kampung-kampungnya Bang Toha. Jadi dari kampung sebelah ke kampung sebelahnya lain. Dan kali ini Bang Toha juga akan melakukan challenge 5 ringgit di pasar tradisional Indonesia dapat apa? Daripada penasaran, langsung yuk kita pergi ke pasar tradisional yang seperti apa suasananya. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Buat sahabatku yang daripada Malaysia, daripada Brunei, Singapura, dan juga Indonesia, semoga terhibur dengan vlognya Bang Toha. Jadi video ini bukan untuk bahan perbandingan, melainkan untuk saling berbagi informasi. Biar sahabatku daripada luar negara juga tahu situasi dan kondisi di kampung Indonesia ketika pagi hari seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. 5 ringgit kira-kira dapat apa saja? Untuk suasana pagi hari ini masih gelap gulita sebab Bang Toha gerak pukul 4:30 pagi. Jadi kalau 4:30 pagi di Indonesia masih gelap gulita macam ini ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini pun baru lepas azan subuh, kemudian sholat di musola, terus Bang Toha langsung gerak untuk mengajak jalan-jalan keliling pasar-pasar pagi yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau yang ini pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha. Namun untuk di pagi hari ini belum ada penjual satupun yang datang di pasar ini. Tapi tenang aja sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha akan mengajak kalian semua untuk keliling pasar tradisional yang ada di kampung-kampung jirannya Bang Toha. Semoga sahabatku juga terhibur dengan vlog kesehariannya Bang Toha selama di kampung. Mungkin dia butuh tumpangan. Ternyata ibunya bukan seorang pedagang ya. Beliau ini adalah seorang petani dan berangkat subuh katanya mau memetik kacang merah. Nah, Bang Toha akan tunjukkan ya suasananya di sawah kalau pagi hari. Ibunya minta berhenti di area persawahan ini, tapi sayangnya tak nampak ya kameranya sebab masih gelap gulita. Dan hari ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Seperti inilah saudaraku semua suasana di pagi hari. Di kampungnya Bang Toha ini juga ada sebuah pekerjaan sebagai pemecah batu. Jadi batu-batu besar ini nantinya akan dipecahkan dengan tenaga manusia. Meskipun batu besar-besar ini dipecahkan dengan menggunakan tenaga manusia, namun sang pekerja pemecah batu ini juga tergolong cukup cepat dalam memecahkan batunya. Bahkan satu orang saja bisa menghasilkan 4 lori ataupun 5 lori besar-besar. Biasanya batu ini akan digunakan untuk sebagai pondasi pembuat rumah dan juga pelindung tebing-tebing sungai. Kalau yang ini pasar yang berada di kampungnya Bang Toha. Untuk jaraknya sekitar 30 menitan. Tapi di sini suasananya juga masih sepi. Jarang-jarang kita nampak keindahan di pagi hari macam ini ya. Sebab Bang Toha pun juga jarang keluar ngevlog di pagi hari. Dan ini pertama kalinya. Masya Allah pemandangannya sungguh cantik. Buat saudaraku semua, seperti inilah suasana pagi hari di kampungnya Bang Toha. Bukan di kampungnya Bang Toha sih, kampung jirannya. Nah, di pagi hari ini ada juga tanam-tanaman yang menghijau di tepi sawah. Yang sebelah ini tanaman tembakau. Jadi kalau di sawah ini ada sumber mata airnya bisa untuk bercocok tanam. Tapi kalau tidak ada sumber mata airnya, ya petani tidak bisa bercocok tanam. Tapi dekat Indonesia ini bukan semuanya sawah ada sumber mata airnya.
tergantung tanahnya masing-masing. Dan di sebelah ini juga ada sebuah tanaman jagung yang begitu sangat subur dan menghijau. Nah, inilah suasana di pagi hari. Masya Allah. Jadi buat sahabat-sahabatku yang mungkin belum bangun dan bangun-bangun, bisa langsung tengok channel YouTube-nya Bang Toha supaya bisa melihat suasana kampung-kampung yang ada di Indonesia. Semoga sahabatku juga terhibur dengan vlognya Bang Toha. Nah, sekarang Bang Toha akan melanjutkan untuk pergi ke pasar tradisionalnya. كانت لقد لكم الدار الآخرة وانتظروا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا. Kalau di kampungnya Bang Toha ini, letak masjid-masjidnya pun hampir berdekatan. Dan di sebelah sana tadi ada masjid, dan dekat sini lagi juga ada masjid. Bang Toha akan tunjukkan suasana masjid yang berdekatan di sampingnya Bang Toha ini ya. Kalau di kampung Indonesia memang untuk masjid jaraknya sangat dekat ya, sebab dekat sini ramai penduduk kampungnya, berbeda dengan dekat Malaysia. Karena kalau di Malaysia penduduk kampungnya masih jarang-jarang. Sedangkan di sini depan rumah, belakang rumah, semuanya rumahnya rapat-rapat. Jadi buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia kemarin yang berkomentar, Bang, tolong tunjukkan masjid-masjid yang ada di kampung Indonesia seperti apa. Nah, seperti inilah saudaraku semuanya, masjid yang ada di kampung Indonesia. Kalau kita hidup di kampung, kita pun juga tidak susah untuk belajar ilmu agama ya. Sebab kampung ini termasuk pusat untuk pendidikan agama, dan di belakang masjid ini juga ada bangunan pondok pesantren. Nah, nampak sedikit kan? Kawasan kampung yang Bang Toha lalui ini termasuk kawasan kampung pondok pesantren. Jadi kalau di Indonesia, kalau sekolahnya di kampung dicat warna hijau, itu menandakan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah agama Islam dan biasanya lengkap sekali dengan pondok pesantrennya. Biasanya para murid-muridnya itu berbagai dari daerah luar kota dan juga daerah kampung lainnya. Seperti inilah saudaraku semua, suasana pagi hari di kampung Indonesia. Memang nampak sepi, nampak senyap, sebab ini pagi sangat ya. Warga tentunya pasti akan masak di dapur. Di tepi jalan ini pun juga sekolah agama Islam ya. Jadi kalau di kampung-kampung Indonesia ini kebanyakan sekolahnya itu sekolah agama Islam. Tiada sekolah lainnya, sebab rata-rata kalau di kampung ini mayoritas semuanya agamanya Islam ya. Jadi tidak ada agama yang lainnya. Kalau di kota-kota besar lain cerita, ada banyak berbagai sekolah. Langsung kita lanjut perjalanan berikutnya. Kira-kira ada cerita apalagi yang menarik ketika berada di kampung Indonesia. Nah, ini adalah sebuah lapangan desa atau padang milik desa ya. Dan seperti inilah padangnya, tiada rumput yang menghijau sebab musim kemarau panjang. Di sini juga ada ayam-ayam kampung yang sedang berkeliaran. Kalau memelihara ayam di kampung ini tidak perlu di kandang ya. Jadi dibiarkan saja, nanti ayam pun tahu tuan rumahnya. Kalau di depan rumah tidak ada pokok buah, namanya bukan orang kampung. Nah, di sini juga ada pokok buah nangka yang sedang berbuah lebat. Kalau dekat Malaysia biasanya pun juga ada pokok buah nangka di depan rumah ataupun pokok durian. Ya, kurang lebih perkampungan yang ada di Indonesia dan juga Malaysia ini kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di Malaysia rumahnya masih jarang-jarang, tapi kalau di Indonesia rumahnya sangat padat. Ini pun juga termasuk sekolah pondok pesantren ya, dan cukup luas. Kalau di kampung Indonesia biasanya kedai-kedai yang ada di kampung ini menjual bensin eceran macam ini ya, bensin eceran atau minyak eceran. Jadi botolnya itu menggunakan botol 1 liter. Kenapa harus ada penjual minyak eceran di kampung? Sebab kalau orang kampung mau pergi ke stasiun minyak itu cukup lumayan jauh. Jadi untuk stasiun minyak itu bukan senang ada ya kalau di kampung. Kita harus pergi ke
bandarnya baru jumpa stasiun minyak. Untuk jarak tempuhnya kira-kira sekitar 40 menitan supaya bisa jumpa stasiun minyak. Ya maklum, orang kampung yang jauh dari bandar. Tapi kehidupan di kampung sebenarnya sangatlah damai dan tenang karena tidak terdengar huru-hara lalu lalang kendaraan yang begitu sangat bising, dan udara di kampung juga lebih segar. Di sini kita juga bisa melihat pemandangan sebuah tanaman jagung yang sangat menghijau di tepi-tepi jalan. Sebagian jagungnya sudah ada yang dipanen, tapi sebagian baru saja yang ditanam. Nah, seperti ini ya. Kalau sawah ada sumber mata airnya, itu bisa tanam kapan saja. Tapi kalau sawah tidak ada sumber mata airnya, ya kering, tiada tanaman apapun. Ini dia pasar pagi tradisional yang Bang Toha tuju ya. Ini pertama kalinya Bang Toha pergi ke pasar pagi tradisional yang ada di kampung jirannya Bang Toha. Untuk pasar pagi yang ada di kampung ini jam 8 sudah sepi ya. Jadi kalau dekat sini memang orang belanja pagi sangat, pukul 5, pukul 6, pukul 7, nanti pukul 8 sudah sepi, sudah senyap. Dan Bang Toha kesini pun pukul 6 pagi. Tadi perjalanan memakan waktu sekitar hampir 1 jam untuk menuju pasar pagi yang ada di kampung jirannya Bang Toha. Dekat sini rata-rata yang berbelanja itu para ibu-ibu atau para perempuan. Nah, di sini juga berbagai jenis barang-barang ada semua, ikan, cili, ayam, lengkap semuanya. Untuk lokasi pasar pagi tradisional yang ada di kampung jirannya Bang Toha ini memang sedikit unik, sebab pasar ini lokasinya berada dekat tepi-tepi jalan dan para penjualnya pun jualan di depan rumah para warga yang ada di sekitarnya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di pasar kampung. Jadi pasar ini tepat berada di tengah perkampungan, dan untuk suasananya pun juga cukup lumayan ramai. Mari kita lihat-lihat atau kita tengok-tengok di pasar tradisional yang ada di kampung jirannya Bang Toha. Ada apa saja? Ini pertama kalinya ya saya ngevlog di pasar kampung. Pasar ini malah mirip-mirip pasar pada zaman dahulu ya. Mungkin buat sahabat-sahabatku yang pernah lahir di tahun 90-an, semoga video ini juga bisa mengobati kerinduan sahabat-sahabatku semua ketika pada zaman dahulu yang sering diajak mamanya atau bapaknya pergi ke pasar. Ayo, siapa yang pernah ikut mamanya atau bapaknya ketika pergi ke pasar kemudian dibelikan jajan kue muih? Yang pernah, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk jualannya pun di sini juga berbagai aneka jenis barang-barang dapur, semuanya super lengkap dan lumayan cukup ramai banget. Walaupun pasar ini termasuk pasar kecil, tapi pengunjungnya orang kampung semuanya keluar semua untuk berbelanja di pagi hari. Nah, di sini kurang lengkap kalau tidak Bang Toha videokan jualan khas daripada Indonesia, yaitu sempolan atau pentolan. Pentolan itu terbuat daripada tepung kanji dan juga daging ayam. Dekat sini jualannya benar-benar masih tradisional dan serasa seperti pasar pada zaman dahulu. Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Semoga sahabat-sahabatku semua juga terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Ya kan, Bang Toha itu bangun daripada subuh sudah pergi ke sini untuk demi sahabatku semua, supaya sahabat-sahabatku itu juga bisa melihat suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Bukan kampungnya Bang Toha sih, kampung jiran. Nah, di seberang sana ada bapak-bapak yang sedang menjual tahu dan ibu-ibu menjual buah tembikai, sayuran. Dan barang-barang yang dijual dekat sini adalah hasil daripada pertanian yang ada di kampung ini. Jadi fresh banget barangnya. Dekat sini kelapa dijual macam ini ya. Untuk satu biji kelapa di sini dihargai 2 ringgit. Kalau jualan kelapa macam ini memang sangat laris manis.
Sebab orang-orang kampung jarang yang membeli santan langsung jadi atau santan daripada kilang. Nah, Bang Toha mau maju ke depan lagi. Kira-kira ada jualan apa saja di sini? Nah, ini masnya begitu sangat bahagia ketika saya videokan ya. Dia langsung melambaikan tangan. Kalau di pasar Indonesia ini yang belanja rata-rata orang perempuan semua ya. Jadi jarang orang laki-laki yang berbelanja di pasar. Dari kejauhan tadi Bang Toha itu mencium aroma yang sangat harum. Rupa-rupanya ada bapak penjual sate di pagi hari ini ya. Jadi bapaknya ini menjual sate ayam. Dan untuk satu porsinya kata bapaknya cuma Rp13.000 atau setara dengan Rp4 saja. Di sini Bang Toha mau membeli kue muih. Bang Toha mau membeli Rp Rp5.000 atau Rp1,5. Untuk kue muih dekat sini itu ya tidak bermacam-macam ya. Ya itulah goreng-gorengan saja. Jadi Bang Toha hanya beli sedikit. Sebab kalau kita terlalu makan banyak gorengan nanti kita bisa-bisa jadi gemuk loh. Enggak berguru. Yang penting sehat badannya. Dan yang paling penting kita juga harus jaga kesehatan. Jangan makan gorengan banyak-banyak. Sebab kalau terlalu makan banyak nantinya juga tidak bagus untuk kesehatan. Oke, langsung saja kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Kira-kira ada cerita menarik apa lagi? Beginilah aktivitas warga kampung bila di pagi hari. Biasanya yang punya hewan ternak akan mengeluarkan hewan ternaknya untuk digembala atau mengembala kambing. Di sini juga ada sebuah pembangunan masjid ya. Kalau biasanya di kota-kota besar menggunakan staging dalam pembangunan masjidnya, tapi kalau di kampung ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu cukup pakai buluh bambu saja, tidak pakai staging. Walaupun masih pagi hari, tapi warga yang ada di kampung ini memang begitu benar-benar sangat rajin. Baru saja pukul 6 tapi sudah mencari rumput, mengeluarkan hewan ternaknya untuk digembala. Memang seperti inilah kehidupan yang ada di kampung Indonesia, khususnya daerah yang berada di Jawa Tengah. Nah, di sini kita juga bisa melihat betapa rajinnya ibu-ibu yang sedang membawa kambingnya untuk digembala. Jadi ini kambing biri-biri ya. Rata-rata memang hanya orang tua dan juga makcik-makcik yang mengembala kambing. Kalau dulu anak-anak muda ya waktu pulang sekolah, tapi sekarang sudah tidak zamannya. Anak-anak muda sekarang lebih memilih main PUBG ataupun Mobile Legend daripada mengembala kambing. Ya kalau waktu kecilnya Bang Toha ketika pulang sekolah pastinya mengembala kambing sambil bermain. Ternyata rata-rata kanggo pribadi. Berarti sing nompo bantuan traktor itu kanggo pribadi, bukan kanggo umum. Nah kanggo umum bayar penuh. Nek kanggo umum kan sakjane sapa sing nganggo ya? Ya separuh harga utawa bayari solar ambek tenaga kerja sing mesti. Iya sapa sing nganggo, engko intine iki bantuan traktor kanggone pemerintah. Ya wis, sapa sing nganggo kudu mbayari tenaga sing traktor. Sing traktor solar ngekeki kas. Ya wajib. Kanggo servis. Nah, pokoknya ngekeki kas iku dikai kotak kas kanggo servis lah. Kenyataan sing mlaku kanggo pribadi ya, Ber. Kenyataan bantuan traktor kanggo pribadi. Gak kanggo. Oh, gak kanggo umum ya? Kesejahteraan kelompok. Ora kanggo kesejahteraan kelompok ora. Pagi-pagi saya berjumpa dengan Bapak Tani yang berada dekat tepi sawah dan kita orang banyak bersembang bercerita mengenai pertanian yang ada di Indonesia, kenapa tidak maju seperti Vietnam dan Thailand. Harusnya petani yang ada di Indonesia ini bisa maju seperti Vietnam dan Thailand, tapi justru malah terbalik. Harusnya Indonesia yang bisa kirim beras ke luar negara, tapi justru Indonesia malah minta beras daripada Vietnam. Ini sungguh sangat disayangkan ya, padahal Indonesia ini adalah lahan pertanian yang paling sangat luas dan juga tanahnya sangat subur. Tapi sampai saat ini sayangnya beras pun masih bergantung pada luar negara. Dan Bapak petani di sini pun juga sangat menyayangkan hal seperti itu. Bahkan beliau ini juga mengeluhkan pasal soal bantuan alat traktor atau alat sebagai pengolah tanah di sawah
justru malah dimanfaatkan sebagai lahan bisnis, bukan untuk dimanfaatkan bersama kelompok petani. Buat saudaraku-saudaraku semuanya, apabila mendapat bantuan daripada pemerintah, jangan seperti itu, harusnya dikongsi bersama-sama. Dan ini adalah curhatan daripada bapak petani yang ada di kampung-kampung pedesaan Indonesia. Dan mudah-mudahan bantuan-bantuan seperti itu harusnya benar-benar tertuju dan juga tepat pada sasaran. Setelah dari pasar pagi tradisional, sekarang Bang Toha singgah di pasar kampungnya Bang Toha sendiri. Tadi pada saat berangkat belum buka ya, tapi sekarang sudah ramai sangat. Di sini dipenuhi para motor-motor yang berisikan dengan perbelanjaan, nantinya juga akan dijual, dikelilingkan di kampung-kampung. Nah, untuk saat ini Bang Toha akan membeli sayur soto. Dekat sini kepala ayam pun dijual ya, tapi kalau dekat Malaysia tiada dijual. Rp5 untuk berbelanja di Indonesia hanya dapat sayur lemak, kemudian tempe ya. Tempenya dapat 1 plastik macam ini. Lumayan lah, boleh buat untuk makan pagi dan juga makan siang hari. Dan juga ini ada togenya dan sambalnya. Untuk harga jajan pasarnya ini tadi Bang Toha beli Rp5.000 atau setara Rp1,5. Juga dapat lumayan banyak. Ini ada buburnya juga. Untuk sahabatku semua, yuk sarapan pagi semuanya.